Pengembangan pemain jadi fokus timnas Indonesia di Piala AFF U16, bukan gelar juara. Erick Thohir dan Sintayong sepakat perpanjang kontrak, targetkan prestasi lebih tinggi untuk timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih Australia Graham Arnold tidak remehkan timnas Indonesia yang alami kemajuan pesat di bawah Sintayong. Timnas Indonesia senior berkembang pesat dan siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI buka suara setelah Sintayong dan dua pemain timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh AFC. Nama Martin Paes belum terdaftar di sidang CAS hingga Oktober 2024, PSSI terus berjuang. Pelatih Australia beri perhatian pada Matthew Baker jelang semifinal U16 Indonesia versus Australia. Menpora optimistis timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pengembangan pemain jadi fokus timnas Indonesia di Piala AFF U16, bukan gelar juara. Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto menegaskan bahwa target utama timnya di Piala AFF U16 bukanlah meraih gelar juara, melainkan fokus pada pengembangan pemain dan peningkatan permainan. Meskipun timnas Indonesia U16 telah memastikan diri lolos ke babak semifinal, Nova tetap menekankan pentingnya perkembangan individu dan tim. Timnas Indonesia U16 tampil impresif di grup A Piala AFF U16 2024 dengan menyapu bersih 3 pertandingan. Nova Arianto menyampaikan bahwa fokus utama adalah memastikan para pemain bisa menunjukkan progres di setiap pertandingan. Meskipun telah mencapai semifinal, tim masih menunggu lawan yang akan dihadapi. Nova juga menekankan pentingnya fokus pada setiap pertandingan dan bersyukur atas pencapaian yang telah diraih sejauh ini. Erick Thohir dan Sintayong sepakat perpanjang kontrak, targetkan prestasi lebih tinggi untuk timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan komentar positif setelah memperpanjang kontrak Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Kesepakatan ini dicapai pada Jumat dengan Sintayong menandatangani kontrak baru berdurasi 3 tahun yang akan membuatnya tetap melatih Garuda hingga 2027. Sebelumnya, kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut akan berakhir pada 30 Juni 2024. Erick Thohir menyoroti pencapaian signifikan Sintayong selama masa jabatannya, termasuk meloloskan timnas Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ia juga mengungkapkan harapannya agar kerjasama ini dapat membawa timnas Indonesia semakin maju dan berprestasi di kancah internasional. Sintayong juga menyampaikan kegembiraannya atas perpanjangan kontrak ini. Ia bersemangat untuk melanjutkan kerjasama dengan PSSI dan berharap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Tugas pertama Sintayong setelah memperpanjang kontraknya adalah mempersiapkan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Australia Graham Arnold tidak remehkan timnas Indonesia yang alami kemajuan pesat di bawah Sintayong. Pelatih Australia, Graham Arnold menegaskan bahwa timnya tidak akan menganggap remeh timnas Indonesia yang telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Arnold menyatakan pentingnya untuk tidak meremehkan skuad Garuda, meskipun Australia sebelumnya mengalahkan Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dan luar biasa, terbukti dengan keberhasilan mereka mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi ini menjadikan Indonesia satu-satunya wakil dari Asia Tenggara dalam babak kualifikasi tersebut, sehingga Australia harus bersiap dengan serius. Arnold menekankan bahwa fokus utama Australia saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi lawan mereka di kualifikasi. Dengan mengetahui lawan yang akan dihadapi, Australia bertekad untuk melangkah lebih jauh dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Timnas Indonesia senior berkembang pesat dan siap bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia, Ratu Tisa Destria, mengapresiasi perkembangan pesat tim nasional senior Indonesia. Hal ini disampaikan Tisa saat menghadiri kegiatan Freeport Grassroots Tournament Gresik 2924 di lapangan Banjarsari, Gresik, pada Jumat. Menurut Tisa, keberhasilan Indonesia mencapai level ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam performa tim. Tisa juga mengakui peran besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam perkembangan pesat timnas Indonesia. Di bawah kepemimpinannya tim ini mampu mengejutkan banyak negara lain yang awalnya mungkin menganggap Indonesia sebagai lawan yang mudah. Menjelang putaran ketiga kualifikasi, Tisa menekankan pentingnya menjaga mentalitas yang sama terhadap semua lawan.
PSSI buka suara setelah Sintayong dan dua pemain timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia baru saja merilis keputusan hukuman terhadap timnas Indonesia, yang melibatkan pelatih Sintayong serta Ivar Jenner dan Justin Hubner. Keputusan ini diambil setelah AFC menggelar sidang pada 27 Juni lalu. Ivar Jenner dan Justin Hubner termasuk dalam daftar pemain yang terkena sanksi akibat tindakan mereka di media sosial, yang dinilai menghina Asosiasi Sepak Bola Qatar dan AFC selaku penyelenggara turnamen. Sementara itu Sintayong mendapat hukuman karena kritik kerasnya terhadap perangkat pertandingan yang dianggap kurang maksimal. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut. PSSI hanya bisa menerima keputusan ini karena merupakan hasil sidang AFC dan sudah ada aturan tegas terkait masalah ini. PSSI berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku dan memastikan bahwa denda yang dikenakan akan segera dilunasi. Hal ini penting untuk menjaga hubungan baik dengan AFC dan memastikan kelancaran partisipasi Indonesia dalam kompetisi internasional mendatang. Nama Martin Paes belum terdaftar di sidang CAS hingga Oktober 2024, PSSI terus berjuang. PSSI masih berjuang keras untuk memastikan kiper Martin Paes bisa membela timnas Indonesia, namun hingga kini namanya belum tertera dalam daftar sidang pengadilan arbitrase olahraga. Dalam daftar sidang terbaru yang dirilis CAS, tidak ada nama Martin Paes hingga jadwal sidang Oktober 2024. PSSI berusaha keras agar Paes dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Proses ini memerlukan persidangan di CAS sebagai tahap awal untuk mendapatkan izin resmi. Hal ini sangat penting karena timnas Indonesia membutuhkan kontribusi Martin Paes untuk menghadapi tantangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan kuat dan kehadiran kiper berpengalaman seperti Paes diharapkan dapat meningkatkan performa tim. Keterlambatan dalam proses sidang ini menjadi perhatian serius bagi PSSI yang berharap Paes bisa segera memperkuat skuad Garuda. Meski demikian, PSSI tetap optimis dan terus berupaya untuk mempercepat proses ini. Keputusan dari CAS sangat dinantikan agar Martin Paes bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan membantu tim dalam menjalani laga penting ke depan. Pelatih Australia beri perhatian pada Matthew Baker jelang semifinal U16 Indonesia versus Australia. Menjelang laga semifinal Piala AFF U16 2024 yang mempertemukan timnas U16 Indonesia dengan Australia, pelatih Australia Bradley John Maloney mengarahkan perhatiannya kepada Matthew Baker. Pemain muda ini diakui oleh Maloney sebagai sosok yang dapat menambah dinamika pertandingan. Matthew Baker diperkirakan akan memberikan warna tersendiri dalam laga tersebut. Dalam komentarnya, Maloney menyebut bahwa kehadiran Baker di lapangan akan menjadikan pertandingan lebih menarik. Kami menyadarinya, dia berasal dari kota Melbourne, kata Bradley John Maloney. Dia memilih untuk mengambil kesempatan ini. Bermain untuk Indonesia. Dia akan membuat permainan ini sedikit lebih menarik, tambah pelatih berusia 52 tahun tersebut. Laga ini diharapkan menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim, dengan perhatian khusus pada performa Matthew Baker yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas U16 Indonesia. Menpora optimistis timnas Indonesia bisa bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia mampu bersaing dengan lawan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski timnas Indonesia berada di grup C bersama tim kuat dan memiliki peringkat FIFA terendah, Dito tetap optimistis dengan peluang tim asuhan Sintayong. Dito mengapresiasi kinerja pelatih Sintayong yang berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga. Ia menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi para pemain dan tim pelatih. Menpora juga percaya bahwa pengalaman bermain melawan tim kuat akan membuat timnas Indonesia semakin solid. Timnas Indonesia akan memulai laga perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah serta masyarakat, diharapkan tim Garuda dapat memberikan performa terbaiknya dan meraih hasil positif di setiap pertandingan.